Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafi Praitno dengan NIM 2021 021096, eh, Prodi Manajemen Universitas Pamuanan Jaya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang strategi perusahaan di Indonesia dalam meningkatkan service quality level pada pelanggan. Contohnya di perusahaan Telkomsel digitasi pelayanan pelanggan. Dan selanjutnya di sini ada pendahuluan. Di sini Telkomsel sebagai salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia yang memiliki peran penting dengan menyediakan layanan yang memadai bagi pelanggan. Lalu dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, Telkomsel juga mengadopsi strategi digitalisasi untuk mempermudah interaksi dengan pelanggan dan meningkatkan pengalaman mereka. Digitalisasi pelayanan pelanggan menjadi salah satu strategi utama dalam menghadapi tuntutan pasar yang semakin canggih dengan yang seiring dengan eh, perkembangan ekonomi dunia atau bahkan dunia digital. Selanjutnya di sini ada strategi Telkomsel untuk meningkatkan pelayanan pelanggan. Yang pertama itu ada digitalisasi proses pelayanan, yang dimana Telkomsel juga menggantikan metode pelayanan tradisional dengan layanan berbasis teknologi digital yang mencakup seperti aplikasi My Telkomsel. Di sini memberikan akses mandiri kepada pelanggan untuk mengelola akun mereka seperti paket data, mengecek saldo pulsa, dan mengakses lainnya. Lalu pembayaran digital, Telkomsel juga kolaborasi dengan platform e-wallet seperti GoPay, OVO, dan Link Aja untuk mempermudah pelanggan melakukan pembayaran tanpa hambatan. Lalu yang kedua ada pengembangan platform berbasis AI. Yang pertama itu ada Veronica Virtual Asisten Telkomsel. Asisten virtual berbasis AI ini sangat membantu pelanggan untuk menyelesaikan suatu masalah umum seperti pertanyaan terkait kuota, promo, atau lokasi gerai dengan integrasi di platform seperti WhatsApp dan Telegram. Dengan layanan ini meningkatkan kemudahan akses. Lalu ada chatbot chatbot proaktif yang dimana memastikan pelanggan mendapatkan notifikasi penting seperti pengingat tagihan atau informasi promo khusus. Untuk selanjutnya di sini ada yang ketiga ada fokus pada pengalaman pelanggan atau customer experience, yang dimana Telkomsel memprioritaskan pengalaman pelanggan melalui eh, personalisasi layanan dengan memanfaatkan data pelanggan. Telkomsel juga menyediakan rekomendasi paket atau promosi yang lebih relevan atau yang lebih sesuai dengan kebutuhan masing-masing dari setiap penggunanya. Lalu ada feedback real time, yang dimana Telkomsel menyediakan survei pelanggan melalui SMS atau aplikasi untuk memahami kebutuhan dan meningkatkan kualitas layanan. Lalu yang terakhir, yang keempat, di sini ada peningkatan infrastruktur digital. Telkomsel juga harus terus memperkuat kualitas jaringan untuk memastikan layanan digital dapat diakses dengan optimal, termasuk seperti ekspansi jaringan 5G yang menawarkan pengalaman internet lebih cepat dan dapat diandalkan. Lalu yang kedua itu ada pemeliharaan jaringan 4G di daerah terpencil. Eh, dengan pemeliharaan tersebut yang bertujuan untuk memastikan inklusivitas bagi pelanggan di wilayah tertentu atau di daerah-daerah tertentu. Selanjutnya di sini ada tantangan dalam meningkatkan service quality level. Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh Telkomsel untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Yang pertama itu ada persaingan yang ketat dalam industri telekomunikasi. Telkomsel juga harus bersaing dengan beberapa operator lain seperti eh, untuk menawarkan layanan yang serupa. Lalu ada perubahan ekspektasi pelanggan.
pelanggan semakin menuntut layanan yang cepat, efisien, dan berbasis teknologi. Lalu ada meningkatkan efisiensi operasional agar dapat memberikan layanan yang berkualitas. Telkomsel perlu memastikan operasional perusahaan tetap berjalan dengan efisien dan mengurangi waktu tunggu pelanggan. Lalu yang terakhir di sini ada penyebaran jaringan yang merata. Walaupun dari Telkomsel sendiri juga sudah memiliki jaringan yang sangat luas, tantangan tantangan tersebut juga masih ada yang dimana di daerah-daerah tertentu juga mungkin membutuhkan pelayanan yang lebih baik. Selanjutnya di sini ada strategi digitalisasi pelayanan pelanggan Telkomsel. Untuk dalam tantangan yang dihadapi, Telkomsel juga mengimplementasikan beberapa strategi berbasis digital yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Di antaranya itu seperti penerapan layanan self-service, terus lalu chatbot dan AI untuk layanan pelanggan. Lalu ada layanan omni-channel, lalu ada pemanfaatan big data dan analitik, lalu ada peningkatan keamanan dan privasi serta layanan digital untuk peningkatan pengalaman pelanggan. Di sini ada dampak digitalisasi terhadap kualitas pelayanan. Yang pertama itu ada peningkatan kecepatan layanan. Digitalisasi mempercepat berbagai proses pelayanan dari pendaftaran aktivitas layanan hingga pemecahan masalah. Lalu ada personalisasi layanan, teknologi yang memungkinkan Telkomsel untuk memberikan pengalaman yang lebih profesional terhadap pelanggan dan juga memberikan rekomendasi produk atau layanan berdasarkan data dan preferensi yang tercatat. Lalu di sini ada efisiensi biaya yang dimana digitalisasi membantu Telkomsel itu tersendiri untuk mengurangi biaya personal yang contohnya itu seperti tenaga kerja untuk layanan pelanggan yang dapat digantikan dengan sistem otomatis atau chatbot. Ini juga mengurangi kebutuhan pelanggan yang untuk datang ke gerainya langsung. Lalu yang terakhir ada peningkatan kepuasan pelanggan. Dengan layanan yang lebih cepat, nyaman dan responsif, kepuasan Telkomsel juga akan terus meningkat. Eh, yang dimana hal ini juga tercermin dari tingginya tingkat retensi pelanggan dan loyalitas terhadap merek Telkomsel. Lalu kesimpulannya di sini yaitu adalah digitalisasi menjadi suatu kunci yang paling utama bagi Telkomsel untuk meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan melalui penerapan teknologi yang canggih seperti aplikasi self-service, chatbot, dan analitik data. Telkomsel juga dapat memberikan pelayanan yang lebih efisien, cepat, serta personal. Lalu tantangan seperti ini, persaingan yang juga sangat ketat dan ekspektasi pelanggan yang semakin tinggi terhadap Telkomsel dengan cara adanya penerapan teknologi yang canggih bisa diatasi dengan inovasi digital ini. Oleh karena itu, digitalisasi tidak hanya meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi pelanggan maupun perusahaan Telkomsel itu tersendiri. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.